Pertama, kita bahas persamaan laju reaksinya dulu ya. Persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksinya. Artinya, persamaan laju reaksi bisa dinyatakan setelah dilakukan eksperimen. Contoh, untuk reaksi A ditambah 2B menghasilkan 3C, maka bisa kita buat persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K dikali dengan semua konsentrasi reaktan atau pereaksi, yaitu konsentrasi A kali konsentrasi B dipangkatkan dengan orde reaksi masing-masing. Jadi, hanya konsentrasi reaktan saja ya yang kita masukkan ke dalam rumus atau persamaan laju reaksi. Di mana V itu adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, M orde reaksi terhadap A, N orde reaksi terhadap B, kemudian M ditambah N disebut juga dengan orde reaksi atau orde total atau tingkat reaksi. Oke, sekarang kita lanjut membahas apa itu orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Artinya, orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Jadi, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksi naik B kali, maka A pangkat orde sama dengan B. Contoh, laju suatu reaksi menjadi 4 kali lebih besar apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Orde reaksi terhadap reaksi tersebut adalah, nah kita perhatikan pada soal ini, di sini dikatakan laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Berarti B-nya sama dengan 4. Kemudian, salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Berarti A-nya sama dengan 2. Jadi, 2 pangkat orde sama dengan 4. Kita misalkan saja ordenya itu adalah M, berarti 2 pangkat M sama dengan 4. Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, berarti orde atau M-nya sama dengan 2. Oke adik-adik, paham ya? Sekarang kita lanjut membahas cara menentukan orde reaksi. Cara menentukan orde reaksi ada 2 ya. Yang pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Contoh, reaksi 2H2 ditambah 2NO menghasilkan 2H2O ditambah N2 mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. 2NO tambah H2 menjadi N2O ditambah H2O merupakan tahap lambat. Kemudian NO2 ditambah H2 menjadi H2O ditambah N2 merupakan tahap cepat. Persamaan laju reaksi adalah, oke, kita buat dulu persamaan laju reaksi umumnya. Ingat, yang kita masukkan ke dalam rumus hanya konsentrasi reaktan saja. Jadi, V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali konsentrasi NO pangkat N. Nah, sekarang kita akan menentukan orde reaksi dari masing-masing zat. Karena di sini tahap-tahap reaksinya diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat sama dengan koefisien pada tahap lambat. Berarti, untuk H2, orde reaksinya adalah 1, kemudian untuk NO, orde reaksinya adalah 2. Jadi, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO pangkat 2. Oke, kita lanjut yang kedua. Karena sebagian besar reaksi-reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, sehingga orde reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, di sini yang harus diingat adalah, jika konsentrasi zat tersebut dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Zat tersebut yang dimaksud di sini adalah zat yang ingin dicari orde reaksinya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Data percobaan untuk reaksi A ditambah B menjadi AB adalah sebagai berikut. Di sini ada data konsentrasi A, ada data konsentrasi B, dan ada data laju reaksinya. Orde reaksi terhadap A dan B adalah, pertama, kita buat dulu persamaan laju reaksi umumnya ya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat orde reaksinya kita misalkan M, dikali lagi dengan konsentrasi B pangkat orde reaksinya kita misalkan N. Berarti di sini yang akan kita cari adalah nilai M dan nilai N-nya. Oke, pertama kita cari dulu orde reaksi terhadap A yang kita misalkan dengan M. Ingat, jika konsentrasi yang ditanyakan orde reaksinya dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah orde A, berarti syaratnya adalah data B atau konsentrasi B harus tetap. Kita perhatikan pada tabel mana data konsentrasi B yang tetap. Oke, yang ini ya, yang 0,5 berarti data nomor 1 dan data nomor 2. Berarti yang kita tulis data nomor 1 dan 2 saja ya. Karena data konsentrasi B-nya tetap, jadi tidak perlu kita tulis. Yang kita tulis hanya data konsentrasi A dan data lajunya saja. Kita perhatikan data konsentrasi A dari 1,0 menjadi 3,0. Naiknya berapa kali? Naiknya 3 kali ya. Berarti 3 pangkat M. Kemudian kita lihat data lajunya dari 2 menjadi 18. Berarti naik sebanyak 9 kali. 3M sama dengan 9, berarti orde reaksi terhadap A atau M sama dengan 2. Nah, kita lanjut mencari orde reaksi terhadap B. Berarti syaratnya adalah data konsentrasi A harus tetap.
Kita lihat di tabel, data konsentrasi yang tetap adalah data nomor 1 dan data nomor 3. Jadi yang kita buat data nomor 1 dan nomor 3 saja ya. Karena konsentrasi A-nya tetap, berarti konsentrasi A tidak kita buat. Yang kita buat hanya data konsentrasi B, yaitu 0,5 dan 2. Kemudian data lajunya yaitu 2 dan 32. Perhatikan data konsentrasi B dari 0,5 menjadi 2,0, berarti naiknya 4 kali ya. Kemudian untuk data laju, dari 2 menjadi 32, berarti naiknya 16 kali. Konsentrasinya naik 4 kali, berarti 4 pangkat N atau 4 pangkat order reaksi, sama dengan laju reaksi naik 16 kali. Nah, kita cari nilai order reaksinya atau nilai N-nya, yaitu N sama dengan 2. Paham ya dapat 2-nya dari mana? Paham ya dapat 2-nya dari mana? Yaitu kita cari 4 pangkat berapa yang menghasilkan 16. Begitupun tadi dengan M sama dengan 2. Berarti kita cari 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9, yaitu 3 pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang lain ya. Pada percobaan 2 ICl ditambah H2 menjadi I2 ditambah 2 HCl memberikan data sebagai berikut. Jika ICl 0,05 konsentrasinya, H2 juga 0,05, maka lajunya menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 4. Kalau ICl-nya 0,1, H2-nya 0,1, maka lajunya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian jika ICl-nya 0,2, H2-nya 0,1, maka lajunya menjadi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, pertanyaannya, yang A, tentukan order reaksinya, B, tentukan persamaan laju reaksinya, dan C, hitung tetapan laju reaksinya. Oke, sekarang kita tentukan order reaksinya dulu ya. Kita mulai dari menentukan order reaksi terhadap ICl. Ingat, ketika kita ingin mencari order reaksi terhadap ICl, berarti kita pilih data yang konsentrasi H2-nya tetap. Nah, kita perhatikan pada tabel, mana di sini data konsentrasi H2 yang tetap, yaitu data nomor 2 dan data nomor 3. Berarti yang kita gunakan untuk mencari order reaksi terhadap ICl adalah data 2 dan data 3. Kita tulis datanya dulu ya. Nah, sekarang perhatikan data konsentrasi ICl dari 0,1 menjadi 0,2. Ini naik berapa? Naik 2 kali ya. Jadi, konsentrasinya naik 2 kali. Dipangkatkan dengan ordernya, yaitu M. Sama dengan, kita lihat lagi lajunya. Dari 1,5 kali 10 pangkat min 3 menjadi 3,0 kali 10 pangkat min 3. Berarti naik 2 kali juga ya. Jadi 2 sebelah kiri ini adalah kenaikan konsentrasi, 2 yang di sebelah kanan ini adalah kenaikan laju. Nah, kita carilah order reaksi terhadap ICl yaitu M. M-nya sama dengan 1. Nah, lanjut kita cari order reaksi terhadap H2. Jika ingin mencari order reaksi terhadap H2, berarti kita pilih data konsentrasi ICl yang tetap. Nah, kita perhatikan pada tabel, ternyata tidak ada data konsentrasi ICl yang tetap. Lalu bagaimana? Apakah ini tidak bisa dikerjakan? Bisa ya. Yang penting kita pilih 2 data konsentrasi H2 yang beda atau tidak tetap. Berarti kita bisa memilih data nomor 1 dan 3 atau data nomor 1 dan 2. Nah, di sini kita pilih data nomor 1 dan 2 saja ya. Data nomor 1, 2. Konsentrasi ICl-nya kita tulis karena dia tidak tetap, yaitu 0,05 dan 0,1. Data konsentrasi H2-nya 0,05 dan 0,1 juga. Kemudian data lajunya 7,5 kali 10 pangkat min 4 dan 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita lihat kenaikannya. Untuk konsentrasi ICl dari 0,05 menjadi 0,1. Berarti naik 2 kali ya. Berarti kenaikan ICl adalah 2 kali. Pangkat order reaksinya yaitu M. Dikali dengan kenaikan konsentrasi H2. Kita lihat H2-nya dari 0,05 menjadi 0,1. Berarti juga naik 2 kali. Jadi, kenaikan konsentrasi H2 adalah 2, pangkat order reaksinya kita misalkan N. Sama dengan kenaikan laju. Kita lihat lajunya dari 7,5 kali 10 pangkat min 4 menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, 7,5 kali 10 pangkat min 4 ini kita ubah menjadi 0,75 kali 10 pangkat min 3. Berarti yang kita lihat adalah 0,75 menjadi 1,5 berarti naiknya 2 kali. Berarti sama dengan 2. Oke, jadi 2 di sini adalah kenaikan dari konsentrasi ICl dipangkatkan dengan order reaksinya yaitu M. Kemudian 2 yang ini adalah kenaikan konsentrasi H2 dipangkatkan dengan order reaksinya yaitu N. Lalu sama dengan kenaikan dari laju reaksi. Nah, tadi kan M-nya sudah diketahui yaitu sama dengan 1. Berarti M-nya kita ganti 1 sehingga menjadi 2 pangkat 1 atau dibikin 2 saja boleh ya. Dikali 2 pangkat N sama dengan 2. Nah, maka 2 pangkat N sama dengan 2 per 2. Atau sama dengan 1. Nah, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Yaitu 2 pangkat 0. Berarti N-nya sama dengan 0.
Nah, kita lihat tadi yang ditanya adalah order reaksi. Order reaksi berarti sama dengan order total ya, yaitu M tambah N atau 1 tambah 0 atau sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut membuat persamaan laju reaksinya. Jika order reaksinya sudah diketahui, membuat persamaan laju reaksinya gampang ya. Kita buat dulu reaksinya, yaitu 2ICl tambah H2 menjadi I2 ditambah 2HCl. Lalu kita buat persamaan laju umumnya. V sama dengan K dikali konsentrasi ICl, pangkat order reaksinya kita misalkan M, kemudian dikali konsentrasi H2 dipangkatkan juga dengan order reaksinya kita misalkan N. Nah, tadi nilai order reaksinya sudah kita peroleh ya, yaitu M sama dengan 1 dan N sama dengan 0. Sehingga persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi ICl pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 0. Nah, kalau untuk pangkat 1 tidak perlu kita tulis, kemudian kalau untuk pangkat 0, ingat berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Berarti konsentrasi H2 tidak perlu kita tulis ya. Maka laju reaksinya menjadi K dikali konsentrasi ICl. Oke, sekarang kita lanjut mencari harga tetapan laju reaksinya. Untuk mencari harga tetapan laju reaksi atau K, kita tinggal masukkan salah satu data ke persamaan laju reaksi. Jadi boleh data 1, 2, ataupun 3. Di sini kakak akan menggunakan data nomor 3. Kita buat dulu persamaan lajunya, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi ICl. Lalu kita masukkan data laju yang ada di nomor 3, yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan K dikali konsentrasi ICl. Kita lihat pada data nomor 3, konsentrasi ICl-nya adalah 0,2. Nah, di sini sudah bisa kita hitung nilai K-nya ya, yaitu K sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,2. 3,0 dibagi 0,2 sama dengan 15, kemudian dikali 10 pangkat min 3. Atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.